Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian semua yang telah menonton video aku. Oke, untuk kali ini aku akan memberikan suasana yang berbeda di konten aku ya guys. Dan untuk kali ini aku akan menceritakan tentang pendakian seorang pemuda waktu 2015 ke Puncak Raung. Dan bagi saya ini merupakan cerita atau kisah yang sangat memilukan. Oke, sudah siap nonton kan? Tonton video berikut. Waktu itu tahun 2015. Masih kuingat dengan jelas wajah sumringah Susilo yang baru pulang entah dari mana. Ia menenteng kantong kresek berisi barang belanjaan. Tidak biasanya dia belanja begitu banyak. Sus, tumben kau belanja banyak banget. Iya, besok kan mau ke Raung kita. Kau lupa ya? Jawab Susilo sambil duduk di dekatku. Ia sibuk membongkar barang belanjaannya. Ya enggak, kok tumben-tumbenan belanja banyak. Biasanya kalau mau ke gunung kau santai-santai aja, enggak belanja banyak kayak gini, kataku terheran. Oh, ini sebagian barang belanjaannya mau aku kasih untuk adik dan ibuku. Pumpung punya rezeki, enggak ada salahnya kan nyenengin mereka. Adikmu enggak kau ajak ke Raung sekalian, bro? Enggak, bro. Raung aja treknya bahaya kayak gitu. Daripada aku repot jagain dia. Enggak siap menderita aku. Kalau ke gunung yang lain sih enggak masalah. Kalau ke Raung enggak yakin mau ngajak dia aku. Wahyu pasti kuat, dia kan tomboy. Ogah bahaya. Kau tahu sendiri kan adikku enggak bisa diem. Kalau di gunung lari ke sana, lari ke sini, loncat sana, loncat sini, lama-lama loncat ke jurang. Ditinggal kedip bentar aja udah hilang gak tahu kemana. Yang ada, aku gak bisa bersenang-senang malah sibuk jagain dia. Aku tertawa-tawa. Ya gak usah dijagain, lehernya dipasangin kali karmantel aja. Nanti kalau adikmu gak kelihatan, langsung ditarik aja talinya. Kurang ajar loh. Susilo menonjok lenganku. Emangnya adikku kambing apa main pasang tali aja? Lah aku kan cuma ngasih solusi biar kau gak jagain adikmu, ujarku sambil tertawa. Cocok juga sih, ide bagus. Tapi bro, Susilo menghela nafas. Takutnya aku narik talinya pas dia lagi duduk. Aku tarik dia kecekik. Bisa dicoret dari kakak aku sampai rumah. Lagian dia juga sekolah. Bisa kena omel aku kalau ngajak dia main terlalu lama. Udah mau mandi aku, pungkasnya. Selesai mandi, dia pulang sambil membawa sepatu gunung yang baru saja dia beli. Dia bilang sepatu itu untuk adiknya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia menelponku. Dia bilang, dia akan sedikit terlambat karena dia harus nganterin adiknya. Dan aku bersama Chandra harus menunggunya. Setelah Susilo datang, kami pun berangkat ke Surabaya. Di sana, kami menemui salah seorang teman. Sebelum akhirnya kami berangkat ke Bondowoso, kami mendaki Raung via Sumberwringin. Ya, seperti biasa, sebelum melakukan pendakian, kami mempersiapkan dulu segala sesuatu, mengurus izin pendakian, mengecek kembali peralatan dan perlengkapan kami. Kami memutuskan untuk mendaki keesokan harinya. Jadi kami break menginap di base camp untuk memulihkan tenaga, agar besok benar-benar fit ketika mendaki. Jalur Sumberwaringin ini merupakan jalur lama sebelum jalur Via Kali baru dibuka. Pagi ini langit tampak mendung. Sebelum kami mendaki Gunung Raung, kami sarapan terlebih dahulu. Kami pun mulai trekking melewati kebun kopi menuju pondok motor. Karena kebetulan kami mendaki pas bukan hari libur, jadi sepanjang perjalanan sama sekali tidak berpapasan dengan pendaki lain yang naik maupun turun. Dari pos 1, pondok motor, kami break sejenak. Kemudian berlanjut ke pos 2, pondok sumur. Kami jalan masih melewati perkebunan warga, kemudian padang ilalang dan masuk ke hutan. Dan kita pun terus berjalan menuju pos 3, 4, lalu ke pos 5. Karena hujan turun, kami ngecamp di pos 5 Pondok Mayit.
Namanya menyeramkan sekali ya. Hujan tak kunjung reda. Akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di sini. Sepanjang malam kami ngobrol dan bercanda. Suara tawa kami memecahkan keheningan malam. Dalam perbincangan, tiba-tiba Susilo mengajukan pertanyaan pada kami bertiga. Kalian mau jadi pendaki sampai kapan? Kalau aku sih mau menjadi pendaki sampai kakiku gak kuat lagi untuk berjalan. Biarpun nanti aku udah nikah, terus punya anak, aku tetap jadi pendaki. Cita-citaku sederhana. Aku ingin mengeksplor negeri kita, dari Sabang sampai Merauke, bersama dengan anak dan istriku, insya Allah kalau semesta mendukung. Jawabku. Wah, cita-citamu mantep bro, sahut Chandra. Mungkin aku juga sama. Aku akan menjadi pendaki terus. Yo Iman, aku juga sama sepertimu. Kita jadi pendaki aja terus sampai tua, tambah Rega. Mantul itu, kita mendaki terus sampai tua berempat bareng-bareng terus. Bawa anak kita masing-masing, pasti lucu tuh, ujarku sambil tertawa. Sontak semua ikut tertawa. Hanya Susilo yang tidak tertawa. Dia menghela nafas dalam-dalam. Kayaknya aku gak ikutan kalian. Susilo tersenyum, senyuman sedikit tertahan. Kenapa? Tanyaku. Susilo menggelengkan kepala. Dia kembali menarik nafas. Entahlah, akhir-akhir ini aku merasa bosan. Aku bosan main-main di gunung. Aku ingin pergi yang jauh banget. Emang kau mau pergi kemana? Mau pergi sejauh apa kamu? Ntar juga ujung-ujungnya nelponin kita. Bro, susulin aku dong. Kalau enggak gitu, bro, pinjemin uang dong, sahut Chandra mencibirnya. Sontak semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar penuturan Chandra. Sedangkan Susilo tampak kesal. Jancok kalian, ujarnya dengan nada tinggi. Ia pun mendengus dan memasang ekspresi wajah yang tidak enak dilihat. Lah, marah? Tanyaku sambil tertawa. Astagfirullahaladzim, maaf bro. Susilo menyeringai. Dia mengulurkan tangannya padaku. Kamu apa? Tanyaku terheran. Salaman. Susilo menarik tanganku dan menggenggamnya. Maaf ya bro, kalau aku punya salah, kalau aku ada dosa. Aku minta maaf, ujarnya. Dia juga mengucapkan kata-kata yang sama kepada Rega dan Chandra. Kami bertiga terheran dengan apa yang dilakukan Susilo. Kau kenapa? Aneh banget, ujar Rega. Susilo tidak menjawab pertanyaan Rega. Dia memperhatikan kami satu persatu. Setelah itu, dia tertawa. Baper ya? Tanyanya sambil menunjuk ke arah kami. Dia pun kembali tertawa. Cie, baper. Bajigur. Kupukul kepalanya Susilo dan dia pun tertawa makin keras. Keesokan harinya, kami melanjutkan perjalanan ke pos 6 dan menuju ke puncak. Kami bangun jam 2 dini hari. Kita sarapan dan jam setengah 3 dini hari, kami mulai start menuju ke puncak. Kami tinggalin tenda dan barang-barang di pos 5 dan hanya membawa barang yang penting dan yang dibutuhkan saja. Kami menuju ke pos 6 Pondok Angin. Di sini tumbuhan mulai jarang, hanya ada beberapa pohon pinus. Dari pos 6, kami menuju ke puncak. Kami mulai keluar dari batas vegetasi dan melewati memoriam Deden Hidayat yang meninggal di gunung ini. Gunung Raung emang ekstrim. Sudah bagi tapi gerimis lembut masih saja turun. Menuju ke puncak, jalurnya semakin ekstrim. Kanan kiri jurang, lebar jalur kurang lebih setengah meter dan berpasir. Kami harus ekstra hati-hati dan waspada saat melangkah. Ketebruk! Aku terpeleset jatuh. Tubuhku terguling masuk ke dalam jurang. Badanku membentur batu dan kaki kiriku tertimpa batu yang lumayan besar. Batu itu tergeletak tak jauh dari kakiku. Setelah menimpa kakiku terluka, darah keluar begitu banyak.
Astagfirullah Zal, kau baik-baik saja kan? Tanya Susilo. Ia memanggilku dari atas. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku meringis kesakitan. Aku bersandar di batu besar. Aku syok. Ku coba untuk menenangkan diri dengan menarik nafas dalam-dalam. Badanku terasa sangat sakit sekali. Bukan hanya kaki, tapi lengan dan badanku juga penuh goresan luka. Bahkan bajuku pun sobek. Aku melihat Susilo menuruni tebing dengan menggunakan kali karmantel. Heh, kau tidak apa-apa kan? Bagaimana keadaanmu? Tanyanya. Ia terlihat sangat cemas. Aku baik-baik saja. Badanku sakit semua, keluhku. Astagfirullahaladzim, kakimu terluka cukup parah. Susilo bergegas mengeluarkan kotak P3K dari dalam tasnya. Dia membersihkan luka-lukaku dan mengobatinya. Dia melepas bajuku yang sedikit basah oleh keringat. Kemudian, dia melepaskan hemnya dan dipakaikan kepadaku. Pakai ini, bajumu basah. Kau akan kedinginan kalau terus memakai kaosmu, ujarnya. Dia membantuku memakai baju. Dia juga memakaikanku jaketnya. Dia merobek kaosku, lalu mengambil 2 trekking pole. Susilo menempatkan trekking pole di sisi kanan dan kiri kakiku yang terluka. Kemudian menalinya dengan kaosku yang telah dia robek. Sepertinya kakimu patah. Semoga ini bisa sedikit membantu, tuturnya. Dia pun tersenyum padaku. Tenanglah, kau akan baik-baik saja. Aku mengangguk. Chandra dan Dega kemana? Kusuruh mereka turun nyari bantuan. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Kau akan selamat. Aku takut. Untuk sesaat kukira aku akan mati di sini pas tadi jatuh. Terangku sambil meringis kesakitan. Susilo membersihkan pasir yang menempel di keningku. Dasar goblok. Jangan mikir yang enggak-enggak. Kau akan selamat. Kau akan baik-baik saja. Terima kasih ya bro. Kau udah menenangkanku dan turun ke sini untuk mengobati lukaku. Sumpah, tadi aku benar-benar ketakutan. Ngomong apa kau ini? Dasar goblok. Aku ini kan temanmu. Mana mungkin aku meninggalkanmu. Aku akan tetap bersamamu dalam keadaan apapun. Aku tidak akan meninggalkanmu. Bukankah kita selalu sama-sama dari dulu? Ujarnya sambil sibuk membuat bivak dari flysheet. Selesai memasang flysheet, dia duduk di sampingku. Susilo terus menyemangatiku. Dia terus meyakinkanku bahwa kami akan baik-baik saja. Di tas yang dibawa Susilo hanya ada beberapa makanan ringan dan sebotol air minum. Sedangkan di tasku ada 2 botol air minum dan sebungkus roti tawar. Malam pun tiba, tapi kedua teman kami belum juga kembali. Kami berdua menunggu bantuan datang. Kami bertahan dengan makanan yang ada. Aku merasa tidak enak badan. Tubuhku lemas dan kurasa aku sedikit demam. Udara malam terasa begitu dingin. Susilo memberikan jaketnya padaku. Bertahanlah. Sudah jam 2 pagi. Sebentar lagi mereka pasti datang. Susilo menggenggam tanganku yang gemetaran. Kau harus kuat. Kita akan pulang sama-sama. Kenapa kau memberikan jaketmu padaku? Tanyaku sambil menolaknya. Pakai sajalah. Aku masih bisa menahan udara dingin ini. Sudah, pakai saja. Kau sedang demam. Kalau aku mah santai. Kalau cuma dingin seperti ini, insya Allah aku tahan. Jangan menyepelekan badanku yang kurus, biar kurus-kurus. Aku tuh pria tangguh, banyolnya. Setelah memberikan jaketnya padaku, dia hanya memakai jas hujan dan kaos tipis. Dia terus menggosok tanganku agar tetap hangat. Dia menjagaku dengan baik. Dia pun bicara kalau dia ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Dia bilang dia rindu. Dia rindu sayur bayam masakan ibunya. Dia juga merindukan kakak dan kedua adik perempuannya. Dia bilang 2 hari lagi adiknya Wahyu ulang tahun. Sebenarnya dia ingin menulis nama adiknya di puncak raung.
terus difoto dan dikasih ucapan selamat ulang tahun dari Gunung Raung, sekalian pamer. Tapi karena gagal sampai puncak, Susilo memberiku pisau sangkur kesayangannya. Dia memintaku untuk menyimpan pisau itu untuknya. Dia bilang pisau itu ingin diberikan untuk adiknya nanti setelah turun dari gunung ini. Dia bilang dia takut pisau ini hilang. Ya, karena dia selalu ceroboh dan pelupa. Setelah cukup lama kami menunggu, akhirnya malam yang panjang pun berakhir. Langit terlihat cerah pagi ini. Aku terbangun dari tidurku. Kulihat Susilo duduk sambil bersandar di batu. Kepalanya sedikit menunduk. Kaki kirinya selonjoran, sedangkan kaki kanannya ditekuk dan kedua tangannya memegang lutut. Matanya terpejam. Wajahnya terlihat tenang dan damai. Aku pikir dia sedang tertidur lelap, jadi aku membiarkannya. Aku tidak ingin mengganggunya. Wajahnya yang putih bersih, tapi sedikit kotor oleh tanah terlihat semakin berseri saat terpapar cahaya matahari. Tubuhku masih terasa sakit dan sulit untuk digerakkan. Dengan susah payah dan menahan sakit, aku melepaskan jaketku. Kupikir temanku ini pasti kedinginan. Kuselimuti tubuhnya dengan jaket yang semalam dia berikan kepadaku. Kulakukan dengan sangat hati-hati karena aku tidak ingin mengganggu tidurnya. Kira-kira setengah jam kemudian, kedua temanku dan tim SAR datang. Mereka mengevakuasi kami berdua. Salah satu kru membangunkan Susilo. Tapi Susilo tidak juga bangun. Dia menggoyang-goyangkan tubuh Susilo. Susilo pun ambruk ke tanah. Tubuhnya lemas. Kru mencoba membangunkan Susilo, tapi dia tetap saja tidak bangun. Mereka memeriksa Susilo. Seseorang menggelengkan kepalanya. Dia sudah tidak ada, ujarnya lirih. Aku sangat terkejut mendengar ucapan itu. Tangisku pun pecah. Aku seperti tersambar petir di siang hari. Aku tidak percaya dengan yang mereka katakan. Karena sebelumnya dia baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia bisa meninggal? Aku berteriak dan meronta memanggil nama sahabatku. Suaraku memantul dan bergema. Aku terus menangis memanggil nama sahabatku. Aku tidak peduli dengan semua orang yang berada di sini, bahkan dengan luka-luka di tubuhku. Kru di bawah memberikan kode pada kru yang berada di atas. Mereka pun menarik tubuhku yang terikat dengan tali. Aku dipegangin oleh seorang kru tim SAR naik ke atas. Aku terus menangis. Kedua temanku Chandra dan Dega bingung dengan apa yang terjadi. Mereka terus menanyaiku, namun aku tak sanggup menjawab semua pertanyaan mereka. Tangis mereka pun pecah saat tubuh Susilo berada di atas. Kami bertiga tak sanggup menahan kesedihan atas kepergian teman kami. Terutama aku sangat merasa bersalah padanya. Dia mengorbankan hidupnya hanya untuk menolongku. Aku tidak sedih karena aku harus kehilangan kaki kiriku. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagiku selain kehilangan teman. Demi menolongku dan demi melindungiku, temanku harus mengorbankan nyawanya. Aku tidak bisa membayangkan betapa tersiksanya dia saat menahan udara dingin yang menyelimuti tubuhnya. Dia hanya memakai kaos tipis dan jas hujan kelelawar. Aku tidak habis pikir, bagaimana mungkin dia bisa berpura-pura baik-baik saja. Temanku sudah memberiku kehidupan kedua dan semangatnya untukku. Aku tidak akan menyia-nyiakan hidupku ini. Meski sekarang aku berjalan dengan satu kaki, aku tidak menyesal karena aku memiliki semangat dari temanku. Aku tidak akan pernah mengecewakan temanku. Sejatinya perjalanan ini adalah milik kita sendiri. Kita melangkah bersama, tapi mungkin berbeda angan. Ada yang mencari Tuhan, ada yang menggapai cinta, ada yang merindukan sepi, ada pula yang mencoba melipur lara, atau hanya mengabdikan masa. Namun, baru kita sadari dari penghujung jalan ini, kita hanya akan mengenal diri sendiri dengan sedikit lebih baik. Karena di alamlah, kita dapat menemukan kepingan jati diri untuk menjadi pribadi yang lebih utuh.